Shalom semua, perkenalkan nama saya Charlie, saya dari PD Immanuel juga. Saya paroki katedral, status saya berkeluarga, anak 3. Saya dibaptis tahun 98 dan pertama kali ikut SHDRK itu tanggal 29 Oktober tahun 98. SHDRK ini kita bicara tentang, pertama kan kita lihat cinta kasih Allah, terus penyelamatan, terus hidup dalam roh, dan juga baru kita dibawa ke dalam bagaimana kita menerima karunia, dan kita setelah itu sesi kelima kita menerima pencurahan Roh Kudus. Dan pencurahan Roh Kudus itu kita mengalami banyak hal di dalam hidup kita. Dan ini adalah awal, bukan dari akhir dari segalanya, tapi merupakan awal dari proses perubahan kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi tujuan utama kita belajar di gereja semua, tujuannya cuma satu sebenarnya, dirubah menjadi serupa dengan Yesus. Apa sih serupa dengan Yesus itu? Bagaimana kita serupa? Nah, kok halo? Ya. Jadi bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus itu? Pertama, kita harus serupa sempurna seperti Allah. Sempurna, semakin intim dengan Allah. Dan bagaimana kita bisa seperti Allah itu sendiri adalah dengan Roh Kudus yang berkarya dalam diri kita. Roh Kudus itu yang membuat kita makin hari makin menjadi serupa dengan Yesus. Dan Yesus sajalah yang menyempurnakan kita. Saat ini kita merupakan awal kesempurnaan Kristiani, di mana kita sudah membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Ketika pencurahan roh kan kita mengalamilah apa yang Roh Kudus ingin lakukan dalam hidup kita. Nah, setelah kita mengalami pencurahan roh, kita mulai mengubah prioritas hidup kita. Pusat hidup kita adalah Yesus. Nah, tadi kan seperti yang Cipinpin ajarkan, jari-jari roda yang tadi, ada doa, ada firman, ada pelayanan, ada komunitas. Porosnya itu Yesus. Jadi apapun yang kita lakukan untuk Yesus. Bagaimana kita bisa melakukan untuk Yesus? Dengan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Nah, ketika kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita membiarkan Dia menunjukkan kekurangan kita, kelemahan kita, ketidaksempurnaan kita, supaya kita bisa dirubah. Kalau kita nggak tahu kekurangan kita, nggak tahu kelemahan kita, nggak tahu ketidaksempurnaan kita nggak bisa berubah. Dan Roh Kudus sendiri yang akan menunjukkan. Oh, misalnya contoh, saat kita mau berdoa, Tuhan biarkanlah aku menjadi sabar seperti Engkau. Dijamin 100% kita akan bertemu dengan orang-orang yang membuat kita tidak sabar, dan di situ kita melihat bagaimana Roh Kudus menunjukkan pada kita, ini loh kelemahan kamu. Kamu masih belum bisa menerima orang apa adanya. Kamu belum bisa menerima pasangan kamu apa adanya. Kamu belum bisa ini. Ditunjukin. Kenapa ditunjukin? Supaya kita bisa berlatih juga. Nggak otomatis langsung berubah 180 derajat, langsung berubah menjadi pribadi yang baru, tidak. Tapi bagaimana Allah menunjukkan satu persatu kelemahan kita, sehingga kita bisa berubah. Allah itu mencintai kita apa adanya, tapi Dia tidak membiarkan kita apa adanya. Dia mau kita menjadi serupa dengan Yesus. Nah, semakin lama kita akan semakin serupa dengan Dia. Kita akan semakin diperbaharui. Nah, aku di dalam hidup kita ini, itu ketika kita sudah menjadi serupa dengan Yesus, kita melihat Yesus dalam diri kita. Kita menunjukkan pada dunia bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu sungguh mengasihi. Sehingga kita bisa mengubah orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu di sini, siapa yang mungkin rindu keluarganya mengenal Yesus, keluarganya benar-benar diubah menjadi serupa dengan Yesus? Siapa yang rindu? Tolong angkat tangan semua. Angkat tangan. Tuhan, aku rindu Tuhan supaya keluargaku bisa diubah. Kalau seandainya kalian rindu,
pasti kita dulu yang menjadi suri padangan Yesus. Kita dulu yang memberikan teladan, kita yang melihat, memberikan menjadi terang di dalam keluarga kita. Sehingga keluarga kita bisa lihat, oh ini loh, oh Charlie yang sekarang beda loh sama Charlie yang dulu gitu. Jadi sehingga mereka bisa lihat, ah aku mau dong dibaptis juga, aku mau dong ikut Yesus juga. Contoh yang paling konkret itu ketika saya mengalami 2 tahun yang lalu, papa saya baru saja dibaptis. Padahal saya nggak pernah ngajakin, Pak, ayo dong dibaptis, Pak, ayo dibaptis. Tapi enggak. Tentunya ketika eh, ada satu masalah dalam keluarga besar, saya tampil untuk membantu menyelesaikannya. Dan setelah selesai itu, papa saya bilang, saya mau dong dibaptis. Saya yakin bukan karena saya, tapi karena Roh Kudus yang menjamah dia. Karena Roh Kudus sendiri yang membuat dia mau berubah. Nah, kenapa? Karena kita ikonnya Yesus. Kita adalah gambarnya Yesus di dalam dunia ini. Ketika orang lihat kita, oh saya ingat Yesus itu seperti itu. Ketika kita berbuat baik, oh ini pasti orang Kristen. Kenapa? Karena ini pasti pengikut Yesus. Gitu. Nah, setelah kita merenungkan Yesus setiap hari. Jadi ketika kita tadi kan Cipimpin cerita bahwa oh kita harus baca Alkitab. Kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, ketika kita baca Alkitab, kita harus mengkontemplasikan Yesus di dalam kitab Kejadian itu. Bagaimana fokus kita tetap kepada Yesus. Makanya kalau kita perhatikan ya di dalam kalender liturgi kita, selalu ada apa? Ada Perjanjian Lama, surat-surat Paulus, terus ada Injil. Kenapa? Karena saling berkaitan itu semua. Dan kita beruntung sekali dalam gereja Katolik, karena apa? Gereja sudah menatanya sedemikian rapi sehingga kita bisa langsung merenungkan apa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama, ada juga di dalam Perjanjian Baru. Nah, setelah kita mati terhadap kehidupan, kan tadi kan kita dalam sesi 3 itu kan kita belajar bahwa kita sudah hidup baru. Hidup baru itu hidup yang lama sudah tidak ada. Nah, ketika hidup yang lama sudah tidak ada, Roh Kudus berkarya, mengubah kita menjadi baik, semakin kudus, semakin dekat dengan Dia. Dengan cara apa? Kita doa setiap hari, baca Alkitab setiap hari, bersekutu, melayani dengan cara macam banyak hal yang bisa kita layani. Tapi kita yang paling utama apa? Kita melayani keluarga kita. Kita nggak, kita harus melayani orang-orang di sekitar kita dulu. Kenapa? Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan apa? Aku datang supaya mereka beroleh hidup dan berolehnya dalam segala kelimpahan. Ketika gelas yang diisi dengan air, gelas itu akan sampai diisi sampai penuh, gelas itu akan tumpah. Ketika gelas itu tumpah, orang-orang di sekitar gelas itu yang akan merasakannya. Basahnya itu akan terasa di sekitar gelas itu. Nah, Yesus bilang kan penuh, kita penuh dengan Roh Kudus. Nah, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, orang-orang sekitar kita akan merasakan, ini benar orang ini penuh dengan Roh Kudus. Yesus itu adalah harta rohani yang gak ternilai. Ketika kita menerima Roh Kudus di dalam hidup kita, itu harta rohani yang tidak ternilai dan Tuhan bisa pakai kita dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Dengan cara apa? Kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dari hari ke hari. Dan ketika hal itu terjadi, kualitas diri kita akan meningkat. Kita menjadi orang Kristen di dalam dunia yang benar-benar Kristiani, yang benar-benar menunjukkan Yesus di tengah manusia, di tengah dunia ini. Nah, kita terus belajar terus di dalam komunitas. Kita perlu komunitas untuk bertumbuh. Ketika kita hanya baca Alkitab saja, tapi kita nggak punya komunitas, kita nggak tahu saat ini kita sedang tersesat atau tidak. Kenapa? Kita nggak bisa menafsirkan Alkitab hanya dengan otak kita doang. Tapi bagaimana kita bersama dengan komunitas, bersama dengan gereja, dan bersama dengan Roh Kudus, bisa mengerti apa yang Alkitab ini tuliskan. Sehingga kita bisa bertumbuh bersama dengan orang lain. Saat kita udah bertumbuh dengan orang lain itu akan bisa membuat kita semakin indah dan semakin indah. Kenapa?
Dengan kita berkomunitas, kita akan lihat, oh ternyata saya kelemahannya ada di sini nih. Dan teman-teman di komunitas itu akan, Char, kamu ini lemah di sini. Gimana supaya kamu itu makin bagus? Nah, itulah fungsi dari komunitas. Kita saling menegur, saling mengasihi, saling menguatkan, dan benar-benar kita bisa bertumbuh di dalam Yesus. Nah, peranan PDKK itu sangat penting. Di dalam PDKK kita bisa merasakan bahwa, oh, Roh Kudus ini bekerja. Dan juga kita bisa belajar bagaimana kita menggunakan karunia-karunia Roh Kudus. Kita belajar melayani bersama, mengunjungi orang sakit, mengunjungi banyak hal. Kita bisa melayani di dalam komunitas. Jadi kita nggak bisa ya namanya, oh gue pelayanan sendirian aja, jalan ke sini, doain orang, dan sebagainya. Itu nggak boleh. Yesus juga mengajarkan setiap pelayanan berdua-berdua. Yesus nggak ngajarin, kamu pergi sendiri-sendiri. Kita diutus berdua-berdua. Oleh karena itu apa? Kita butuh komunitas untuk terus bisa bertumbuh di dalam Yesus. Sehingga apa? Kita terbuka terhadap kuasa Allah. Yang mungkin yang baru mulai dapat bahasa roh bisa berbahasa roh bersama komunitas. Sehingga kita bisa makin lama makin lancar berbahasa roh dan kita akan bisa semakin merasakan hadirat Tuhan dan kita akan semakin bisa menjadi terang dan garam di dunia ini dan orang-orang di sekitar kita akan merasakan bahwa benar Allah ada di tengah kita, Allah itu hidup dan Allah itu ada di dalam diri kita sendiri. Nah, di dalam pertumbuhan kita nanti kita akan mengalami masalah. Masalah itu apa? Kedagingan kita, dunia kita, dan kuasa setan. Oleh karena itu apa? Kita memang harus bersama-sama dengan komunitas supaya apa? Daging kita makin lama makin dikikis sehingga kita tidak ada yang namanya kedagingan dalam hidup kita. Di mana kedagingan kita semakin berkurang. Kenapa? Ketika kita sudah berserah pada Roh Kudus, kita mempunyai ada buah-buah roh, ada buah roh di dalam diri kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, itu akan ada. Semakin ada buah roh, semakin buah kedagingan itu akan hilang. Dan kita akan melawan dorongan-dorongan si jahat juga. Dimana mungkin saat kita stres, saat kita putus asa, nah itu adalah godaan dari si jahat. Kita lawan. Lawan dengan apa? Kita baca firman, kita pegang firman-Nya bahwa memang Yesus itu hidup di dalam diri kita. Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Nah, ingat, untuk kita bisa melawan dunia, daging, dan kuasa setan, itu kita harus apa? Berdoa dan pegang firman Tuhan. Selalu kita pegang firman Tuhan. Nah, hidup ini kan Yesus bilang apa? Nggak cuma makanan, rumah, dan pakaian, sandang, pangan, papan. Kita nggak cuma itu, tapi kita hidup harus di dalam, Yesus bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi hidup dari firman Tuhan. Nah, ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, kita akan ada keamanan, kesehatan, kebersamaan, keberhasilan, dan kebahagiaan. Sehingga apa? Kita bersatu di dalam tubuhnya. Tubuhnya itu apa? Gereja. Kita nggak bisa di dalam kita untuk berubah menjadi serupa dengan Kristus, kita jalan sendiri, single fighter, itu nggak bisa. Kita benar-benar harus ada komunitas yang menaungi kita supaya kita boleh bertumbuh terus-menerus. Nah, setan akan menggoda terus iman kita dengan membuat kita putus asa, frustasi, kesedihan, dan banyak hal yang bisa digoda nanti. Tapi ingat, kita harus tolak pengaruhnya. Kita harus memakai sarana yang wajar untuk kemajuan yang besar. Tantangan, pencobaan, kesulitan kita harus lawan. Lawan dengan apa? Firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan setiap hari, doa setiap hari, bersekutu setiap hari dengan orang-orang yang seiman,
Karena apa? Kalau kita bersekutu dengan orang-orang yang tidak seiman, kita akan digoda untuk meninggalkan iman kita. Sekarang banyak banget pengajaran-pengajaran sesat yang ada di dunia ini. Nah, ini dalam Filipi 2 ayat 13. Nah, ini sebelum baca Filipi 12 ayat 2 ayat 13, kita baca dulu Filipi 2 ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak ada mencari kepentingan diri sendiri atau pujian sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi apa? Kita harus sehati seperasaan dengan Yesus. Yesus yang taat sebagai putra Allah, dia sebagai gembala, dia sebagai hamba, dia sebagai teladan. Kita harus sehati sepikir. Sehingga apa? Di dalam Filipi 2 ayat 13 dikatakan apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi, ketika kita sudah menerima Roh Kudus saat sesi 5 kemarin, Roh Kudus yang kita terima di dalam pembaptisan itu bekerja, kita mulai sehati seperasaan dengan Yesus. Kita bisa merasakan apa yang Yesus rasakan terhadap orang ini. Kalau kita mempunyai perasaan seperti Yesus, kita nggak akan membenci orang. Kita nggak akan buat jahat sama orang. Karena apa? Kita sudah sehati dan seperasaan dengan Yesus. Dan bagaimana kita sehati dengan seperasaan dengan Yesus? Dengan Roh Kudus sendiri yang bekerja dalam diri kita. Nah, kita lihat tanda-tanda zaman. Dunia ini sudah sangat luar biasa sulit, tetapi bagaimana prinsip-prinsip Yesus, ketaatan Yesus, keterbukaan Yesus, dan pelayanan Yesus, keteladanan Yesus, bisa nggak kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Tentu pasti bisa. Nah, bagaimana kita bisa menjalani ini semua? Dengan kita berkomunitas. Kita selalu berkomunitas, ikut PD, ikut persekutuan, sesering mungkin. Sebisa kita ikut persekutuan. Dengan cara itulah, makin lama kita bisa yang menjadi terang, menjadi garam, menjadi ragi untuk dunia ini. Menjadi bisa berpengaruh. Terutama apa? Berpengaruh terhadap keluarga kita. Saya yakin kita nggak mau cuma kita doang yang mengalami kasih Yesus. Tapi kita juga mau orang-orang di sekitar kita boleh mengalami kasih Yesus. Dulu saya ini orang yang pemalu. Saya merasa diri saya nggak berharga. Saya bukan orang yang bisa terbuka, bisa ngomong di sini, nggak bisa dulu. Saya dulu kalau berdiri depan orang itu bisa keringet dingin, panas dingin, itu benar-benar nggak enak banget gitu. Kenapa? Karena saya ngerasa bahwa hidup saya nggak berharga. Tapi dengan saya membaca firman, saya memperbarui pikiran saya dengan firman Tuhan, akhirnya apa? Saya bisa merasakan, oh ternyata Allah memandang saya berharga. Karena saya begitu besar, sangat berharga di mata Allah, sehingga dia mau mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya mau mati di kayu salib buat saya. Sehingga apa? Kalau bisa di label harga ya, misalnya tempel harga saya adalah darah anak domba. Darah Yesus harga saya. Sehingga ketika kita baca Alkitab, saya pun ngerasain ketika saya baca Alkitab, makin hari saya makin diubah. Dari awalnya saya pikir, oh bolehlah bohong dikit-dikit, white lie gitu. Tapi ketika saya baca Alkitab, Yohanes 8 ayat 44 dibilang apa? Iblislah menjadi bapamu. Dia adalah bapak segala pendusta. Nah, oleh itu saya bilang, waduh Tuhan, saya nggak mau jadi anak iblis, saya mau jadi anak Allah. Oleh karena itu apa? Saya tidak mau berbohong. Jadi akhirnya saya bilang, nggak ada tuh yang namanya white lie. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, kalau kita berbohong, kita berdusta, kita anak iblis. Sekarang ini di dunia ini cuma ada dua, anak Allah atau anak iblis. Nah, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita jadi anak Allah. Kalau kita nggak penuh dengan Roh Kudus, ya bisa dinilai kita jadi anak siapa gitu. Kenapa? Karena
Kalau kita mengikuti perbuatan-perbuatan iblis, kita sudah menjadi ya anaknya iblis, bapak segala dusta itu gitu. Jadi dengan kita boleh merasakan kasih Tuhan pas SHDR ini, kita boleh juga makin dirubah. Target kita cuma satu, dirubah menjadi seperti Kristus. Itu adalah tujuan dari SHDR. SHDR itu tujuannya tuh apa? Dirubah menjadi serupa dengan Kristus. Kita menjadi seperti Adam lagi. Adam kan dulu kan diciptakan serupa dengan Allah. Nah, ketika Adam sudah berdosa, dia udah nggak serupa dengan Allah. Nah, ketika kita sudah ditebus oleh Yesus, dipenuhi dengan Roh Kudus itu yang mengubah kita supaya menjadi serupa dengan Yesus. Sehingga kita menjadi Adam yang baru. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama boleh menanamkan dalam hati kita godaan-godaan dunia, daging, dan setan itu bisa dilawan dengan apa? Firman, doa, komunitas, dan pelayanan. Oleh karena itu apa? Kita nggak boleh yang namanya lepas dari pelayanan, nggak boleh lepas dari komunitas. Karena apa? Tuhan mengubah kita semakin hari, semakin seperti dengan Kristus melalui komunitas, melalui pelayanan, melalui doa-doa kita. Jadi, oleh karena itu, tetap kita ada di dalam komunitas. Tetap kita melawan godaan-godaan itu dengan apa? Firman, doa, pelayanan, dan komunitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.